Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Rifal Rahman. Adapun NIM saya yaitu 2203030025. Saya merupakan salah satu mahasiswa YAIN Kota Palopo, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya yaitu Sosiologi Hukum. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya yaitu Sosiologi Hukum. Baik, demi mengefisienkan waktu saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya, yang dimana makalah saya itu berjudul tentang peraturan kendaraan bermotor dan dampaknya bagi masyarakat dan dampaknya bagi lingkungan hidup dan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Baik, sebelum itu saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu tentang lalu lintas, yaitu menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien untuk mendukung mobilitas masyarakat dan barang. Jadi teman-teman sekalian, dalam makalah saya itu dijelaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu diperuntukkan untuk kendaraan berlalu lintas. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih itu lalu lintas? Kalau kita melihat dari satu sisi lalu lintas, kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang yang berada di suatu perjalanan ataupun orang yang melakukan perjalanan dari, entah itu melakukan perjalanan dengan berkendara lewat motor, berkendara lewat mobil, ataupun berkendara dengan sepeda. Baik teman-teman sekalian, sebelum itu kita harus mengetahui juga bahwasanya apa itu lalu lintas. Lalu lintas itu adalah sesuatu hal yang mengatur manusia ataupun sesuatu hal yang mengatur masyarakat agar supaya masyarakat ini tertib dalam menjalankannya, agar supaya nantinya itu masyarakat itu tidak adanya yang namanya kecelakaan dalam lalu lintas. Adapun beberapa alasan. Yang pertama yaitu adalah alasan ketaatan. Mengapa kita harus taat kepada lalu lintas, teman-teman sekalian? Ini pertanyaan yang bagus dan baik. Jadi kita harus taat kepada lalu lintas itu bukan karena menyangkut perihal kita pribadi, teman-teman sekalian, tetapi itu akan menyangkut kebanyakan orang yang berada di lalu lintas tersebut. Bahkan jika seseorang itu tidak berada di dalam lalu lintas. Contohnya seperti ini, teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita taat kepada lalu lintas, misalnya ada seseorang yang ingin menyeberang lampu merah, kita akan memberikan jalan kepada orang tersebut. Begitu yang namanya kita harus mentaati lalu lintas. Dan juga dalam berkendara itu ada yang namanya itu sistem kendaraan itu harus ada yang kencang, ada yang pelan. Kita harus mengkondisikan, teman-teman sekalian, kita berada di mana. Misalnya kita berada di tengah kota, maka kita akan membuat kendaraan kita itu melajunya pelan-pelan saja, teman-teman sekalian, karena banyaknya orang yang berada di kota. Adapun kalau kita berada di jalan tol, itu bisa kita percepat karena itu kan merupakan salah satu jalan yang luas, jadi kita bisa mengambil jalan yang lainnya. Baik, alasan yang kedua yaitu ketidaktaatan. Baik teman-teman, kalau misalnya kita tidak taat dalam peraturan berlalu lintas, itu akan menyebabkan suatu bencana ataupun akan menewaskan seseorang. Karena kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi kematian ataupun luka-luka yang terjadi itu bukan cuma dikarenakan penyakit dari dalam tubuh, melainkan juga sering terjadi penyakit itu dari luar tubuh, dari lalu lintas. Contohnya orang kecelakaan, teman-teman sekalian. Misalnya kita berkendara di perkotaan, di mana di perkotaan itu kan banyak orang yang lalu lalang. Nah, dalam perkotaan itu kita melaju kendaraan kita itu begitu kencang sehingga itu
itu akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang sedang berada di lalu lintas. Saat lampu merah kita tidak akan menyerokkonnya, tapi kita justru mempercepat kendaraan kita, itu akan berdampak buruk bagi orang. Misalnya ada anak kecil yang mau menyeberang, gimana anak kecil itu akan gimana anak kecil itu akan ditabrak oleh kendaraan kita kalau misalnya kita tidak mematuhi lalu lintas. Lampu merah kan, kalau lampu merah itu kan berarti ya tandanya kita harus berhenti, tapi saat lampu merah kendaraan kita malah kita gas ataupun kita laju lebih kencang, maka itu akan menimbulkan suatu kecelakaan yang bisa merugikan bagi diri kita sendiri ataupun orang yang berada di sekitar, bahkan bisa membunuh orang-orang yang berada di sekitar kita ataupun kita sendiri. Baik teman-teman sekalian, demikianlah makalah saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup teman-teman sekalian, ada satu ungkapan yang begitu menarik dari seseorang, yaitu fakta sunt servanda, di mana perjanjian itu harus ditetap anjing, yang dimana perjanjian itu harus ditepati. Dengan cara kita menepati itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.